Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin." Tidak ada satupun binatang yang melata yang ada di muka bumi ini kecuali sudah dijamin oleh Allah rezeki. Maka kesadaran inilah yang harus menjadikan kita semakin yakin seyakin-yakinnya bahwa sebagai seorang muslim itu akan lebih banyak sekali keuntungannya, keberkahannya dibanding dengan mereka yang tidak punya iman. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diajarkan Rasulullah lakukan. Apa yang ditinggalkan Rasulullah tinggalkan. Simpel kan? Kita tidak perlu buat lagi, tidak perlu kita buat sendiri. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu tinggal kita ikuti. Maka ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kedekatan Rasulullah dengan bulan Sya'ban. Hadis yang pertama dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Hadis-hadis yang berkaitan dengan kegiatan Rasulullah di rumah itu lebih banyak diriwayatkan oleh Aisyah. Termasuk hadis yang berkaitan dengan ibadah. Bagaimana cara wudunya Rasulullah di rumah, bagaimana cara sholatnya Rasulullah, bagaimana cara sahurnya Rasulullah. Semua hadis-hadis itu diriwayatkan oleh Aisyah. Maka itu hikmah kenapa Rasulullah menikahi Aisyah. Cerdas. Ada ribuan hadis yang diriwayatkan dari beliau dan tidak akan bisa diriwayatkan oleh sahabat lain karena itu menyangkut masalah private, masalah pribadi Rasulullah. Aisyah meriwayatkan, kami, kata Aisyah, pernah mandi bersama Rasulullah dalam satu wadah. Kalau sekarang kalau mandi, beliau menggunakan air yang aku pakai dan aku menggunakan air yang beliau pakai. Romantis nggak Rasulullah? Hadis ini tidak mungkin diriwayatkan oleh sahabat, tidak mungkin diriwayatkan oleh orang lain. Yang bisa meriwayatkan hadis ini hanyalah istri Rasulullah, dan itu menjadi hukum. Biar kita umat Islam itu tenang, boleh nggak mandi bareng? Boleh. Itu masalah fikih. Termasuk juga sholat malamnya Rasulullah itu lebih banyak hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah dibanding dengan para sahabat. Karena sholat malamnya Rasulullah itu di mana? Di masjid atau di rumah? Di rumah. Tidak mungkin ada sahabat di rumah Rasulullah. Karena Rasulullah itu begitu masuk ke dalam rumah, tidak ada seorang pun sahabat yang berani mengetuk pintu, apalagi manggil-manggil Rasulullah. Rasulullah itu kalau di luar rumah, waktunya milik umatnya, milik para sahabat. Tapi kalau Rasulullah itu sudah masuk ke dalam rumah, waktu beliau milik keluarga. Rasulullah SAW itu salat-salat sunnah, ibadah-ibadah sunnah lebih banyak di rumah, dan hadisnya diriwayatkan oleh Aisyah. Sampai termasuk hadis yang berbicara tentang sholat tarawih. Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, yang menjadi pegangan, yang menjadi pedoman para sahabat hingga saat ini terkait dengan tata cara sholat tarawih. Aisyah mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan aw ghairihi ala 11 raka'atin. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melaksanakan sholat malam lebih dari 11 rakaat. Arba'a raka'atin, 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan ditanyakan panjangnya dan khusyuknya. Lalu 4 rakaat lagi, panjang, lama berdirinya, lama sujudnya. Kemudian beliau menutup witir dengan 3 rakaat, kadang 1 rakaat. Jadi 11 rakaat, 8 rakaat sholat tarawih, 3 rakaat sholat witir, dengan cara yang tadi disampaikan secara lisan oleh Aisyah,
4 rakaat itu hadisnya dari Aisyah. Di mana Aisyah tahu tata cara Rasulullah sholat seperti itu? Di rumah. Karena Nabi itu tidak pernah sholat malam di masjid kecuali sekali 2 kali. Beliau lebih banyak, lebih sering, bahkan tiap malam sholat malamnya di mana? Di rumah. Karena bagi Rasulullah sholat malam itu hukumnya wajib. Kalau kita sholat malam hukumnya sunnah. Definisi sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu definisi awalnya. Tapi kalau Rasulullah sholat malam wajib, bagi beliau wajib, sehingga beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam. Berdasarkan penglihatan beliau menceritakan kepada para sahabat, sepengetahuanku, kata Aisyah, yang tiap malam aku saksikan, yang tiap malam aku lihat Rasulullah itu, baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, sholat malamnya tidak lebih dari 11 rakaat. 4 rakaat panjang. Tapi Aisyah tidak mengatakan 4 rakaat salam, pokoknya 4 rakaat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu sholat malamnya yang mulainya 2 kali. 1 juz, berarti semalam 2 juz. Benar. Ada surat-surat pendek, surat pilihan, tergantung jamaah, selera yang hadir nggak bisa. Dulu, ya, 2 tahun yang lalu, 2 tahun ini kan tidak boleh ada penerbangan. Tapi alhamdulillah kemarin sudah kembali normal, sudah tidak ada karantina, sudah tidak ada kewajiban memakai masker, stiker-stiker yang dulu physical distancing sudah dikeleteri semua. Karpet-karpet yang 2 tahun digulung sudah dihamparkan, jadi sudah rapat lagi. Tidak ada karantina, tidak ada PCR. Begitu jamaah datang langsung bisa ibadah di Masjid Nabawi, langsung bisa ibadah di Masjidil Haram. Alhamdulillah sudah mulai normal. Jadi kalau di sana di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, taruhnya berapa rakaat? 23 rakaat. 23 rakaat. Yang juga sama sebagaimana yang dikerjakan di beberapa tempat di Indonesia, Jawa Timur, dan di beberapa tempat lain. 23 rakaat. Dan mereka merasa aneh kalau sholat tarawih ke 11 rakaat. Kenapa? Karena ya seperti itu adatnya. Lah bukannya tadi kata Aisyah Rasulullah itu sholat malam 11 rakaat. Lalu kemudian sekarang di Masjidil Haram, Nabawi, bahkan di beberapa tempat selain Jogja. Di Jogja juga ada kan yang 23 rakaat. Kok bisa 23 rakaat? Ternyata salatnya Rasulullah sebanyak 23 rakaat dengan 2 rakaat salam itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari para sahabat. Seolah-olah bertentangan dengan apa yang dikerjakan Rasulullah di rumah. Kalau di rumah Rasulullah tidak lebih dari 11 rakaat dengan 4 rakaat salam, 4 rakaat salam langsung witir 3 rakaat. Tapi ketika Rasulullah pernah suatu hari sholat tarawih, itu malam pertama Ramadan, setelah itu beliau tidak keluar. Jadi Nabi itu pernah sholat tarawih tapi hanya semalam. Ada yang mengatakan 2 malam. Setelah itu Rasulullah tidak pernah keluar. Dan para sahabat sholat sendiri-sendiri. Sampai masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, para sahabat kembali dikumpulkan dalam jamaah, sholat tarawihnya kembali berjamaah, tapi tidak ada Rasulullah. Nah, dari mana para sahabat sholat malam, sholat tarawih 2 rakaat salam, 2 rakaat salam? Itu dari apa yang mereka dengar secara langsung melalui lisan Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa in khiftum subha fa'utir biwahidah. Kalau kalian khawatir takut masuk waktu subuh, maka segera akhiri sholat malam kalian, tutuplah dengan 1 rakaat sholat witir. Itu penjelasan Rasulullah. Jadi tidak ada yang bertentangan. Dalam hal ini para ulama kemudian memahami bahwa sholat malam itu boleh dikerjakan 4 rakaat
juga boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka bebas. Kalau kita tahu ilmunya, tidak merasa paling benar. Kalau kita tahu ilmunya, tidak mudah menyalahkan orang lain. Tapi kalau yang baru belajar, tahunya hadis 4 rakaat, maka akan menyalah-nyalahkan yang 2 rakaat salam, apalagi 23 rakaat. Yang benar 11, yang 23 salam. Begitu pula sebaliknya, yang ngajinya baru 23, dia akan menyalah-nyalahkan yang 11. Sholat tarawih kok 11 rakaat. Sekarang tahun 2022 harusnya nambah gitu misalnya. Ya nggak bisa. Kalau kita sudah ngaji, paham, oh ternyata yang 11 rakaat ada dalilnya. Yang 23 rakaat juga ada dalilnya. Sama-sama benar. Sekarang sudah tidak ada lagi perdebatan karena sudah sama-sama tidak sholat tarawih. Sama-sama tidak ada tarawih. Tapi insya Allah mudah-mudahan sekarang sudah kembali normal, sudah rapat lagi. Sholat tarawih kembali diadakan lagi, sholat id kembali diadakan lagi. Kita bisa sholat id di Masjidil Haram. Amin ya rabbal alamin. Nah, terkait dengan Sya'ban, ada apa dengan Sya'ban? Kenapa Rasulullah begitu mencintai Sya'ban? Karena tadi ada hubungan yang begitu dekat antara Rasulullah dengan Sya'ban. Aisyah meriwayatkan, ini hadis yang berkaitan dengan Rasulullah di rumah. Kata beliau, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu." Kata beliau, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh lamanya illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Tidak pernah Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 1 bulan lamanya kecuali pada bulan Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Tapi kata Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah yang lebih banyak berpuasanya selain daripada bulan Sya'ban, kecuali pada bulan Sya'ban. Artinya puasa Sya'ban itu urutan kedua setelah puasa Ramadan. Jadi kalau Rasulullah itu Ramadan puasa 1 bulan lamanya, di bulan Sya'ban itu beliau sudah sekitar 27 hari, kadang 29 hari, hampir 1 bulan. Ini menarik. Kenapa? Ada apa? Mengapa di bulan Sya'ban itu Rasulullah memperbanyak berpuasa, sedangkan bulan yang lain tidak? Safar tidak, Muharram tidak. Padahal Muharram termasuk bulan Muharram. Rajab juga tidak. Padahal Rajab bulan suci, bulan haram. Tapi kenapa Rasulullah justru memperbanyak puasanya di bulan Sya'ban? Nah, dalam hadis yang lain diriwayatkan, ada salah seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bin Zaid. Usamah bukan bin Laden. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu adalah putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah adalah anak angkatnya Rasulullah. Rasulullah punya anak angkat namanya Zaid bin Harisah. Dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy. Pernikahannya tidak bertahan lama, hanya beberapa bulan, terus keduanya bercerai. Mantan istrinya Zaid bin Harisah, anak angkatnya Rasulullah itu, lalu dinikahi oleh Rasulullah. Zaid bin Harisah menikah dengan Zainab binti Jahsy yang menikahkan Rasulullah. Berarti kalau orang Jawa mengatakan itu mantunya Rasulullah, karena bukan Jawa ya, di Indonesia ada tradisi sebelum Islam, anak angkat itu seolah-olah sama seperti anak sendiri, ya kan? Di tempat kita kan masih seperti itu. Anak angkat itu seperti anak kandung sendiri, bahkan dibuatkan KTP, dimasukkan dalam kakak keluarga sendiri. Padahal beda.
Rasulullah SAW menikahi mantan istri anak angkatnya yang bernama Zainab binti Jahsy, gempar masyarakat Arab. Mereka sudah menuduh Rasulullah macam-macam. Ya, sama dengan tradisi kita misalnya. Padahal tujuan Rasulullah menikahi Zainab binti Jahsy itu untuk menyadarkan umat manusia, menjelaskan sebuah hukum yang sangat penting bahwa anak angkat beda dengan anak sendiri. Anak angkat tetap orang lain, anak sendiri, tidak ada mantan anak, mantan orang tua. Tapi kalau anak angkat nggak ada hubungannya. Maka meskipun ada orang yang mengangkat atau mengadopsi anak, misalnya anak perempuan, nanti ketika menikah si anak perempuan ini, ayah angkatnya tidak boleh menjadi wali, tidak boleh, karena bukan ayahnya. Yang berhak menjadi wali itu ayah kandungnya. Kalau ayah angkatnya tidak boleh. Ayah angkatnya menyembunyikan informasi bahwa dia adalah anak angkatnya, nikahnya si anak perempuan ini tidak bisa. Termasuk anak angkat nggak bisa dapat warisan. Kalau dikasih wasiat boleh. Misalnya ketika kita masih hidup nih, kita punya anak angkat, kita terus bilang kepada anak angkat kita, tanam 5 hektar yang ada di sana itu nanti untuk kamu. Dibuatkan surat kuasa, surat wasiat boleh. Itu namanya hibah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, belum ada pembicaraan seperti itu, maka anak angkatnya tidak boleh menguasai harta orang tua angkatnya, karena dia adalah anak seperti anak lain atau orang lain. Bisa dipahami ya? Nah, Zaid bin Harisah yang dulu adalah anak angkatnya Rasulullah, setelah cerai dengan Zainab binti Jahsy, Zainab binti Jahsy tidak pakai mas idah, langsung dinikahi oleh Rasulullah. Ini hukum khusus Rasulullah. Jadi Rasulullah itu punya hak prerogatif. Ada perbuatan-perbuatan Rasulullah yang tidak boleh diikuti oleh umatnya. Ada yang boleh diikuti, harus diikuti, tapi ada yang tidak boleh diikuti. Karena itu adalah hukum yang khusus berlaku bagi Rasulullah. Seperti sholat malam, bagi kita umatnya sunnah, boleh kita tinggalkan. Kalau meninggalkannya tidak berdosa, tapi kalau kita kerjakan tetap pahala. Sedangkan Rasulullah tidak boleh meninggalkan sholat malam, karena bagi Rasulullah sholat malam itu hukumnya wajib, sehingga tiap malam Rasulullah selalu bangun tanpa pernah meninggalkannya. Termasuk pernikahan, istrinya Rasulullah lebih dari 4, umatnya tidak boleh lebih dari 4. Begitu pula dengan ketika menikahi seorang perempuan harus menyelesaikan masa idah. Tapi kalau Rasulullah tidak perlu menunggu masa idah. Jadi pada saat beliau menyampaikan kepada Zaid bin Harisah anak angkatnya bahwa engkau boleh menceraikan istrimu, saat itu Zaid bin Harisah menceraikan istrinya Zainab bin Jahsy tadi. Lalu Rasulullah SAW mendatangi Zainab bin Jahsy dan mengatakan, Allah telah menikahkan kamu denganku. Jadi yang menikahkan Rasulullah dengan Zainab bin Jahsy siapa? Walinya siapa? Allah. Itu satu-satunya pernikahan yang walinya langsung Allah. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Terus bilang ke seorang perempuan, Mbak, tadi malam saya bermimpi kamu telah menikahkan Allah dengan, nggak boleh. Itu dari halu namanya. Tapi kalau Rasulullah ya, itu satu-satunya pernikahan yang walinya langsung dari Allah. Falamma qada Zaidun minha watara zawwajnakaha likai la yakuna 'ala an-nas. Falamma qada Zaidun. Itu disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 37. Coba dibuka biar kita jelas. Surat Al-Ahzab ayat 37. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikannya dan menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau patuh kepada manusia padahal Allah telah
berhak. Kalau takut, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami nikahkan kepada engkau. Kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang yang mukmin untuk menikah istri-istri anak-anak mereka. Apabila anak-anak itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya dan ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ayat ini menjadi legitimasi, menjadi dasar hukum bahwa anak angkat beda dengan anak kandung, sehingga istri dari anak angkat bukanlah menantu sebagaimana kebiasaan yang terjadi di masyarakat. Sehingga ketika anak angkatnya misalnya laki-laki telah menceraikan istrinya, maka perempuan yang diceraikan tersebut boleh dinikahi ayah angkatnya. Ini kasusnya terjadi pada Rasulullah. Gempar masyarakat Arab saat itu, sudah berpikir macam-macam menuduh Rasulullah dan sebagainya. Padahal ini adalah hukum. Jangan sampai hak-hak seseorang diambil oleh orang lain dengan cara yang salah. Sebagaimana ketika harta orang tua angkat dikuasai, diwarisi oleh anak angkat, padahal tak boleh. Anak angkat bukan termasuk anak kandung, sehingga dia tidak mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya. Nah, setelah menceraikan Zaid bin Jahsy, Zaid bin Harisah itu menikah dengan perempuan lain. Lalu lahirlah seorang anak yang bernama Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini meriwayatkan hadis masih menangi Rasulullah. Kalau kita mungkin kayak sifatnya ya, kayak cucunya Usama bin Zaid itu seperti kalau di kita cucunya Rasulullah, karena Zaid bin Harisah itu anak angkatnya Rasulullah, otomatis anaknya Zaid itu seperti cucunya Rasul. Padahal tidak seperti orang lain, tapi dianggap seperti keluarga sendiri. Karena dari kecil tinggal di rumah Rasulullah, dari kecil hidup bersama Rasulullah seperti anak sendiri, seperti cucu sendiri, padahal tidak. Nah, pada saat itu Usama bin Zaid itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu aktsara siyaman kama tasumu Sya'ban." Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat. Berarti kan seolah-olah Usama bin Zaid ini begitu dekat dengan Rasulullah sebagaimana kedekatan seorang keluarga. Beliau, kata Usama bin Zaid, tidak pernah terlihat puasa sebagaimana puasa yang beliau kerjakan pada bulan Sya'ban. Ini istimewa. Rasulullah itu tidak pernah berpuasa sebagaimana Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban. Apa jawab Rasulullah? Ada dua jawabannya. Kenapa Rasulullah sebegitunya dengan bulan Sya'ban? Sampai berpuasanya Rasulullah beda dengan puasa di bulan-bulan yang lain. Ibadahnya Rasulullah beda dengan ibadah beliau di bulan-bulan yang lain. Ada dua jawabannya. Yang pertama, dzaka syahrun yanfudun nasu anhu baina Rajab wa Sya'ban. Baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah, ini jawaban Rasulullah yang pertama, bulan yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia. Bulan yang paling sering dilupakan, yang dilalaikan oleh umat manusia. Bulan yang paling sering dilupakan. Bulan yang banyak orang yang lalai di dalamnya. Yang terletak antara bulan Rajab dengan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab itu bulan suci, Ramadan itu bulan mulia. Rajab itu bulan di mana ketika beliau melewati sebuah peristiwa Isra Mi'raj yang banyak sekali umatnya berpuasa, termasuk juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan. Karena Rajab itu bulan suci.
bulan yang sakral, bulan yang begitu istimewa, bulan yang kata para ulama itu bulan untuk menanam. Ramadan sudah banyak yang tahu betapa mulianya bulan itu, ada Lailatul Qadar dalamnya. Maka bulan Sya'ban ini banyak dilupakan, banyak dilalaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan kita, di saat banyak orang yang lalai dari mengingat Allah, lalu kita mengingat Allah, kita beribadah kepada Allah, maka disitulah ada pahala yang sangat besar. Contoh, di waktu malam, antara yang bangun malam sholat tahajud dengan yang masih tidur, lebih banyak mana? Tidur ya. Di saat tadi malam hujan ya, hujan sampai subuh kan masih hujan. Di saat hujan rintik-rintik, udara dingin, orang lebih milih panjang selimut, lebih milih tidur. Lalu tiba-tiba ada jamaah tazkiyah bangun, melawan dinginnya malam, melawan rasa kantuk, ambil air wudu, menghamparkan sajadah Allahu Akbar, sholat tahajud. Istimewa nggak ini? Istimewa. Di saat banyak orang yang lalai, lalu ada yang tahajud, ada yang bermunajat kepada Allah, maka di situ ada pahala yang sangat besar, seolah-olah semua pahala keberkahan umat manusia itu dilimpahkan kepada mereka yang bangun mengingat Allah. Sama dengan waktu pagi, waktu duha. Tidak sedikit yang disibukkan dengan urusan duniawi. Ada yang kerja di kantor, ada yang beraktivitas di sawah, ada yang ke pasar dan sebagainya. Lalu ada di antara ibu-ibu ketika yang lain ke pasar, yang lain sibuk dengan urusan dunia, malah dia ke masjid, ngaji, sholat. Ini luar biasa pahalanya. Maka umat Islam itu yang berbeda. Jalan ke kanan, tidak harus mengikuti banyak orang, tapi punya prinsip mana yang benar. Wa in tuti aktsara man fil ardi jami'an yudilluka an sabilillah. Kalau kalian mengikuti kebanyakan orang, kalian pasti akan tersesat. Jadi kita tidak harus ikut-ikutan, tapi harus punya prinsip sendiri. Ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul, meta ikut meta. Tapi kita harus punya prinsip sendiri. Walaupun kita sendirian, gak ada siapapun. Selama kita berada di jalan yang benar, kita tidak sendirian. Sebaliknya kita banyak orang, tapi kalau di jalan yang salah, sebetulnya kita sendirian. Jadi ngaji itu bukan saya nggak ada temannya ya. Yang mana nanti kita mau nyari teman, bareng-bareng rombongan ke neraka, nggak mau. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kita ngajak orang yang kita aja nggak mau, nggak apa-apa. Yang penting kita ikut ngaji. Kalau nggak dijemput, kalau nggak diingatkan, nggak berangkat, ya tinggal aja di laut. Kita tidak bisa seperti itu. Harus punya prinsip, meskipun kita sendirian, tapi kita berada di jalan yang benar, pantang mundur, pantang berpaling, harus tetap konsisten menjaga keistiqomahan itu. Dan di saat banyak orang yang lalai, masa kita yang sudah ngaji, sudah 17 tahun, kok masih ikut-ikutan yang lain, turu, mangan. Harusnya kita punya prinsip sendiri sebagai pembeda. Di saat yang lain terlelap dalam tidurnya, malam terbuai oleh mimpi, kita bangun. Ini anti mainstream, betul ya? Aneh. Dan memang nanti akan semakin aneh. Bada'al Islamu gharibun wa sayaudu ghariban fatuba lil ghuraba. Kata Nabi, Islam itu dulu datang dalam keadaan asing, aneh. Dan nanti pun akan kembali menjadi sesuatu yang aneh. Maka berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang aneh. Itu aneh. Saat orang banyak turun di rumah bermerasakan atau di mikrobi aneh. Di saat kebanyakan orang terlelap dalam tidur di waktu malam, kalau kita bangun sendirian, tidak ada siapa-siapa, aneh. Tapi kata Nabi di akhir hadis tadi,
beruntunglah orang-orang yang aneh. Jadi kita harus jadi orang yang, tapi nggak terus aneh-aneh gitu, enggak. Ya tetap berjalan sesuai dengan prinsipnya. Nah, ini prinsip Rasulullah. Kenapa Rasulullah memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban? Jawaban yang pertama kata beliau, "Dzaka syahrun taghfulun nasu anhu." Bulan Sya'ban itu bulan yang paling banyak dilalaikan oleh umat manusia. Maka aku tidak ingin larut dalam kelalaian bersama dengan mereka, tapi aku harus tetap berdiri di sini dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Jadi seolah-olah ketika kebanyakan orang itu jalan ke kiri, kita ke kanan sendiri. Ketika yang lain belok, kita lurus sendiri. Ini apa? Di atas prinsip yang benar, meskipun kita sendirian, kita tidak akan sendiri. Ini yang pertama. Dan dalam hal apapun, bukan hanya puasa, termasuk baca Quran. Misalnya begini, saat ini minyak goreng masih mahal, masih langka, sama. Di saat minyak goreng langka, mahal, antri di mana-mana. Kalau toh ada stoknya sedikit dan dijual dengan harga tinggi, tidak sedikit yang menimbun, menyembunyikan, nunggu sampai harga tinggi baru dijual. Kalau ada ibu-ibu majelis tazkiyah borong minyak goreng 1 truk misalnya, kemudian dibagi-bagikan secara gratis, aneh. Pedagang yang lain berusaha mencari untung sebanyak-banyaknya, tapi kita bukan menjual, justru malah menggratiskan atau membagi. Apalagi dilakukan dengan pasar, tambah aneh. Bisa perang badan, ya nggak harus dengan pasar. Maka ada teman-teman beberapa komunitas itu, mereka di saat minyak goreng sulit, di saat minyak goreng langka, mereka membagi-bagikannya secara gratis di daerah-daerah pelosok, di kampung-kampung, di lereng-lereng gunung. Senang gak kira-kira mereka mendapatkan minyak goreng gratis di saat minyak goreng harganya melambung tinggi? Dan itu cara mudah masuk surga. Dan itu ditanya oleh salah seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku sesuatu yang paling mudah, jalan paling mudah untuk bisa masuk surga." Apa kata Nabi? "Idkhulus surur." Engkau membahagiakan saudara, membahagiakan orang lain, membuat orang lain bahagia, itu termasuk jalan termudah masuk surga. Begitu pula sebaliknya, menyengsarakan orang lain, menyulitkan orang lain, menzalimi orang lain, itu juga menjadi penghalang dari masuk surga. Jadi Islam itu diajarkan oleh Rasulullah. Umat Islam itu harus punya prinsip tadi, anti mainstream. Di saat yang lain berusaha menjual misalnya minyak goreng dengan harga tinggi, malah kita gratis. Dan itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, para sahabat-sahabat yang Nabi itu pernah mengatakan Abdurrahman bin Auf itu nanti masuk surga dalam keadaan merangkak, merangkak. Sampai kedengaran Abdurrahman bin Auf mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa dia nanti masuk surga yang merangkak. Wah, sedihnya bukan main, gak bisa tidur, gak enak makan. Kalau kita alhamdulillah, gak apa-apa ya Rasulullah meskipun merangkak, yang penting masuk surga. Itu kita. Tapi kalau Abdurrahman bin Auf gak mau, maunya lari secepat kilat, tidak hanya sekedar yang penting masuk surga. Lebih ironis kita gak malah belakangan, yang penting masuk surga. Kayak tidak punya semangat kompetisi gitu. Seharusnya kan saya harus masuk surga lebih awal, secepat kilat, tanpa hisab, begitu. Tapi ada orang-orang yang tadi, gak apa-apa, yang penting masuk surga. Ya, dalam dunia apapun ada yang seperti itu. Misalnya kalau Pak Irham senang motor GP tanggal 20 nanti kan ada final MotoGP di Mandalika.
Itu kan banyak area venue yang harganya juga macam-macam. Kalau ingin dapat view yang jelas dekat dengan pembatas, harganya 15 juta. Kalau di pojok sana buang harganya 1 juta. Iya kan? Masing-masing beda-beda, tempatnya beda-beda. Ada yang protokol lah, yang penting teko, yang penting bisa foto. Tapi nggak bisa, saya harus yang paling depan. Saya dengan guru pengajian, yang penting teko. Tapi ada yang saya ingin datang duluan, nata kursi, nata tabla, nyalain lampu kipas. Ada orang-orang yang nggak bisa sekedar yang penting masuk surga. Gak apa-apa, dihisab sebentar ya. Hisab itu sudah termasuk siksa karena gak apa-apa mampir neraka rasain sebentar. Yang penting nanti masuk surga. Sering ketikanya neraka itu seperti kita, kata Nabi, disuruh memakai terompah sandal dari api neraka. Begitu kedua kaki itu menginjakkannya, seketika otaknya mendidih. Itu siksa yang paling ringan. Lalu ada yang sok-sokan, gak apa-apa, sebentar lagi. Abdurrahman bin Auf gak terima. Ketika mendapatkan kabar dari Rasulullah, Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga tapi merangkak, gak terima. Kalau kita kan alhamdulillah nanti masuk surga. Prinsipnya beda, ya. Kelasnya juga beda, orientasinya beda. Lalu Abdurrahman bin Auf mencari tahu apa yang menyebabkan dirinya masuk surga lambat, merangkak. Ternyata salah satu sebabnya adalah saking kayanya. Kalau orang sekarang menyebutnya crazy, yang sekarang banyak ditangkap polisi itu karena ternyata kekayaan mereka dari hasil penipuan dan judi online. Memang kaya raya, sultan-sultan. Beli apa-apa cash, suka pamer, sombong, garang. Abdurrahman bin Auf bukan hanya saudara kaya, tapi beliau juga termasuk orang yang sangat taat. Salah satu sebabnya beliau masuk surga tapi telat merangkak itu karena saking kayanya, saking banyaknya hartanya. Sampai sekarang hartanya belum habis, walaupun 1432 tahun yang lalu beliau sudah meninggal dunia. Sampai sekarang hartanya masih ada. Begitu pula dengan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lainnya. Akhirnya pada saat itu musim paceklik di kota Madinah, barang-barang kebutuhan pokok merangkak naik, langka, yang namanya kemarau panjang paceklik. Orang banyak kelaparan, banyak susah yang cari makan, banyak yang kehausan, air semuanya habis. Maka pada saat itu tiba-tiba langit kota Madinah menjadi gelap, kayak gini, mendung. Orang mengira mau hujan, padahal bukan. Yang menghalangi matahari itu bukan awan, tetapi debu yang menyelimuti kota Madinah. Saking tebalnya debu itu sampai langit kota Madinah menjadi gelap. Apa yang terjadi kemudian? Ternyata yang menjadi sebab kenapa banyaknya debu hingga menutupi menyelimuti kota Madinah itu adalah rombongan kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf dari Syam menuju Madinah, dari atas ke bawah seperti itu. Sakit banyaknya. Dulu belum ada jalan aspal ya. Jadi kalau onta membawa barang bawaan itu, wah debunya saking banyaknya sampai kemana-mana. Berapa ratus ekor onta, kurang lebih sekitar 300 ekor onta, lengkap dengan barang bawaannya. Kalau sekarang kontainer isinya macam-macam, sembako dan lain sebagainya, semua kebutuhan pokok ada di punggung onta. Maka sebelum sampai di kota Madinah, banyak para tengkulak-tengkulak itu yang sudah standby di gerbang kota Madinah, bahkan di sebelumnya untuk apa? Menawar barang kebutuhan yang didatangkan atau kalau sekarang diimpor oleh Abdurrahman bin Auf.
yang nantinya akan mereka jual lagi ke masyarakat dengan harga tinggi. Tapi apa kata Abdurrahman bin Auf? Sudah ada yang menawar. Lalu mereka menaikkan harganya. Saya tawar semuanya, 2 kali lipatnya, 3 kali lipatnya, 10 kali lipatnya. Tapi tetap Abdurrahman bin Auf menjawab, sudah ada yang menawar bahkan 700 kali lipatnya. Bingung mereka. Siapa yang mampu membeli barang daganganmu ini sebanyak 700 kali lipat? Abdurrahman bin Auf dengan santai menjawab, Allah. Tambah kaget mereka. Sebanyak ini akan kau sedekahkan? Iya. Bisa pingsan mereka. Di saat harga kebutuhan naik, itu kalau jual apa-apa, berapapun harganya pasti akan tetap dibeli oleh masyarakat. Maka orang-orang yang pikirannya hanya cuan, apa cuan? Pikirannya hanya orientasinya hanya uang, mereka akan mengambil keuntungan di tengah, di atas penderitaan. Yang penting untuk bisnis ini, untuk bisnis, walaupun yang lain sakit. Ada yang seperti. Nah, Islam melalui Abdurrahman bin Auf yang diajarkan oleh Rasulullah SAW hadir menjadi solusi. Beliau bukan lagi menjual, tapi justru membagi-bagikan. Maka 300 kontainer dengan segala isinya tadi, barang impor, kebutuhan makanan, kebutuhan pokok masyarakat Kota Madinah dibagikan secara cuma-cuma, gratis kepada penduduk Madinah. Setelah peristiwa itu, Rasulullah melarang ucapannya dan beliau mengatakan, Abdurrahman bin Auf masuk surga duluan. Sama dengan Utsman bin Affan. Saat musim kemarau tiba, sumur-sumur penduduk Kota Madinah surut. Orang kalau mau minum harus beli air di sumur tua miliknya seorang Yahudi. Ada orang Yahudi punya sumur, satu-satunya sumur yang airnya masih ada di sini. Mahal. Di saat itu dia jual dengan harga yang sangat tinggi. Tidak sedikit masyarakat kelas bawah yang tidak mampu beli air itu. Maka Rasulullah mengumpulkan para sahabat yang kaya-kaya tadi. Lalu beliau bertanya kepada mereka, siapa yang bisa membeli sumur milik si Yahudi itu? Betapa besar pahala yang Allah berikan kepadanya. Tidak lama setelah itu, menantunya Rasulullah, Utsman bin Affan, datang kepada si Yahudi itu untuk menawar sumur. Tapi si Yahudi tidak mau, licin. Enak saja dibeli. Ini kan satu-satunya aset, satu-satunya milik saya. Kalau saya jual, saya dapat apa? Tapi tidak kalah cerdas sahabat Rasulullah. Orang yang selalu dalam bimbingan Allah itu orang yang luar biasa. Bukan hanya cerdas intelektualnya, spiritual, emosional. Saat itu Utsman bin Affan cerdas tanpa disadari oleh si Yahudi. Beliau menawarkan sebuah tawaran yang menarik. Bahkan tawaran ini mungkin di luar dugaan sebagian orang. Utsman bin Affan menawarkan kepada si Yahudi, saya tidak beli kok semuanya, tidak akan menguasai semuanya, tapi kita berganti. Saya beli airmu, bukan sumurmu, saya beli airmu sehari. Tapi besok dia masih menjadi milik. Akadnya akan bergantian. Hari ini milik saya, besok milikmu. Besok lusa milik saya, besoknya lagi milikmu. Oh, setuju, kata si Yahudi. Tanpa disadari, si Yahudi dalam jebakan sebetulnya. Pikirnya si Yahudi ini, saya dapat uang dari hasil penjualan sehari dan saya tidak kehilangan sumur. Sumur masih menjadi milik saya, tapi saya juga dapat uang. Orang yang orientasinya dunia seperti itu. Dia tidak sadar apa yang akan terjadi nanti. Ketika sudah sepakat, sudah akad, uang sudah diberikan kepada si Yahudi ini oleh Utsman bin Affan dalam jangka misalnya 1 bulan. Maka ketika hari H, hari di mana
air yang ada di dalam sumur itu milik Utsman bin Affan, beliau mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah bahwa kalian boleh mengambil air ini secara cuma-cuma, alias gratis. Wah, si Yahudi baru sadar, kaget, digratiskan ternyata. Nah, orang Yahudi mikirnya dunia. Digratiskan saat itu, sehingga orang-orang Madinah diperbolehkan mengambil untuk stok 2 hari, 2 ember, 1 ember untuk kebutuhan hari ini, 1 sedikit 1 ember lagi untuk besok, biar besok tidak beli. Masing-masing bawa 2 hari. Keesokan harinya, ketika sumur itu menjadi milik Yahudi, nggak ada yang datang. Kenapa? Karena orang sudah punya stok di rumah. Lama sih Yahudi nunggu, orang masih tetap ini, nggak ada yang datang. Padahal sudah dinantikan. Lama-lama harganya turun hingga akhirnya si Yahudi ini menyesal dan menjual sumurnya kepada Utsman itu, dan dibelilah sumur itu oleh Utsman itu, sumur rumah atau rumah. Jadi sumur itu bisa digunakan untuk mengairi kebun kurma yang ada di kota Madinah, dan setiap hasil dari penjualan air kebun kurma itu dibagi 3. Sepertiganya disedekahkan untuk beasiswa dan seterusnya, kemudian sepertiganya untuk investasi, sepertiganya lagi untuk perawatan maintenance. Sampai saat ini sudah ada hotel dengan nama Utsman bin Affan. Begitu pula dengan sekolah-sekolah yang biayanya dibiayai oleh Utsman bin Affan. Kebunnya masih ada sampai saat ini, sumurnya juga masih ada sampai saat ini. Itulah dahsyatnya sedekah, tidak pernah habis. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia 1432 tahun yang lalu, tapi pahalanya masih mengalir kepada Utsman bin Affan hingga saat ini. Hasil panen kebun kurma ribuan hektar itu dibagi 3 untuk beasiswa, untuk modal maintenance, sehingga pahalanya tidak berhenti di situ, terus mengalir. Hebatnya Rasulullah dalam mentarbiyah para sahabat cerdas, dan ini out of the book namanya, ya kan? Berpikir aneh di saat orang orientasinya adalah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi Islam mengajarkan umatnya justru menggratiskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Aneh kayaknya, aneh. Tapi disitulah ketika yang lain dalam keadaan lalai lalu kita ingat kepada Allah, pahalanya begitu besar. Ini yang pertama. Yang kedua, terakhir, jawaban Rasulullah SAW, kenapa beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata beliau, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Masya Allah. Saya kalau tadi kan hadis ini mau tidur itu kayaknya eman-eman. Mau tidur eman-eman. Kenapa? Kata beliau, wa huwa syahrun. Sya'ban itu adalah bulan turfa'u fihi al-a'malu, di mana semua amal perbuatan manusia diangkat, dihadapkan atau diserahkan kepada ila rabbil alamin, Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim, dan aku senang apabila ketika amalku diangkat menghadap Allah, diserahkan kepada Allah, aku sedang dalam keadaan berpuasa. Jadi inilah keistimewaan bulan Sya'ban yang kedua dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kalau bulan yang lain, ya dengan sholat, puasa, ngaji, kajian seperti ini itu masih dicatat belum diserahkan. Diserahkannya kapan? Nanti kalau kita sudah meninggal dunia. Akan tetapi khusus bulan Sya'ban ini, segala sesuatu yang kita lakukan tidak hanya dicatat, tapi langsung diserahkan kepada Allah.
langsung diserahkan kepada Allah. Kita ngaji langsung diserahkan kepada Allah. Baca Quran langsung diserahkan kepada Allah. Ya Allah, ini loh pahala hamba, ini loh ibadah hamba. Saat itu juga begitu kita berbuat baik langsung diserahkan kepada Allah. Beda dengan bulan-bulan yang lain, dicatat dulu, disimpan dulu, dicatat dulu, disimpan dulu, dicatat dulu, disimpan dulu. Tapi kalau bulan Sya'ban, semua kebaikan, amal salih yang dikerjakan langsung diserahkan kepada Allah. Dan beliau memperbanyak berpuasa. Kenapa beliau memilih puasa bukan ibadah yang lain? Karena sebaik-baik ibadah adalah puasa. Allah sendiri mengatakan dalam hadis qudsi, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi. Semua amal perbuatan manusia itu baginya, untuknya, kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Jadi Nabi memilih ibadah puasa di bulan Sya'ban karena bulan Sya'ban, karena puasa itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Namun bukan berarti hanya puasa, termasuk Sya'ban itu sebagai bulan persiapan. Karena Ramadan nanti puasa, ya kita puasa pada bulan Sya'ban sebagai warming up pemanas. Tapi juga kalau bisa, karena Ramadan itu bulan Quran, maka di bulan Sya'ban ini kita mulai meningkatkan tilawah Quran. Ramadan adalah sebaik-baik sedekah, maka kita mulai melatih sedekah di bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini kita jadikan sebagai sarana untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan yang tinggal 3 pekan lagi kalau tidak salah. 2 April itu masuk 1 Ramadan. Sekarang sudah 6, 7 Maret, kurang 2 pekan dari sini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah jaga kesehatan kita, dan Allah berikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri bersama dengan berdoa, mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la